Gemeteran gue nontonnya. Seiman, iya bapak lu udah ngerestuin anjir. Hola netizen yang tercinta. Ternyata Maya Estianty ikut mencomblangi atau menjodohkan anaknya El Rumi dan Syifa Haju. Maya Estianty mengatakan dirinya mendorong El Rumi agar mendekati Syifa Haju setelah Syifa Haju putus dari Rizky Nazar. Maya Estianty meminta bantuan Tisa Biani agar mau mencomblangi El Rumi dan Syifa Haju. Maya Estianty mengatakan saat itu hanya ada satu nama Syifa yang ingin dijodohkan ke El. Di mata Maya, Syifa adalah gadis yang baik, begitu juga keluarganya yang sering mengirimkan makanan. Meski hubungan putranya dan Syifa Haju banjir dukungan, dia berharap netizen yang berbakti tidak berekspektasi berlebihan. Maya tidak ingin El dan Syifa dihujat semisal pada akhirnya takdir tidak memihak keduanya. Dia mencontohkan kasus Alia Mas Said yang mendadak punya haters ketika berpacaran dan menikah dengan Thorik Halilintar. Soal El dan Syifa, dia pun tidak ingin turut campur. Maya hanya mengingatkan jangan berpacaran terlalu lama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah demi apapun ini plot twist yang paling gong guys. Di antara banyaknya plot twist hubungan El dan Syifa Haju, kalian pasti tahu dong ya. Ternyata yang ngejodohin pertama kali El dan Syifa itu Maya Estianty alias emaknya El sendiri. Inilah apa khusus El Cipa yang gak suka skip aja ya. Jadi kalian tahu dong ya podcastnya Bunda Maya sama Atta Halilintar yang terbaru, nanti lihat aja di YouTube-nya Atta. Di situ kan Bunda Maya bilang ya, waktu tahu Syifa Haju putus, dia tuh kayak ngubungi Tisa gitu kan, kayak bilang, "Tisa, itu si Syifa putus." "Iya, kenalin Gih sama El." Ibarat kata nih ya, ini tuh kalau di pemerintahan udah perintah langsungnya presiden, say. Jadi nggak ada yang bisa nolak. Jadi kayak ibarat kata Tisa ini menterinya ya, dia langsung siap Pak, siap Bu, laksanakan semua kekuatan dikerahkan. Makanya kan satset banget itu El dan Cipa kayak jalan tol bebas hambatan. Tapi kan guys, kok aku tiba-tiba kepikiran ya, masa iya sih Bunda Maya ngejodohin El dan Syifa saat dia lagi deket sama Echa? Karena kan Syifa itu kan ngumumin dia putus itu kan pertengahan Juni ya. Ya walaupun katanya sih udah lama putusnya, tapi kan baru di eksklusifnya itu baru di postnya itu pertengahan Juni. Nah di Juni itu kan El lagi bucin-bucinnya ya sama si Echa. Ulang tahun El Echa ada, udah gitu pernah nemenin ke Singapura ya konser, udah gitu dikenalin ke Ahmad Dhani, belum lagi terakhir dibawa kondangan tuh Alia sama Thorik tunangan kan. Jadi kayaknya nggak mungkin deh seorang Bunda Maya ngusik percintaan anaknya sampai segitunya, tiba-tiba ujuk-ujuk ngejodohin dia sama cewek lain. Kayaknya nggak mungkin gak sih? Apalagi kan Bunda Maya udah dikenalin sama Echa waktu ulang tahunnya. Tapi nih feeling gue ya, ini feeling gue aja nih sebagai seorang ibu ya, ibu mana sih yang gak khawatir ngelihat anaknya yang udah beranjak dewasa, umur 25 kan kayaknya udah pantas buat menikah, tapi dia memulai hubungan baru sama yang beda server, ya walaupun di podcast Bunda Maya bilang nggak apa-apa, aku sih terserah anaknya. Ya tahu dong ya, dibalik kata nggak papanya wanita sebenarnya ada apa-apa ya guys, apalagi seorang ibu ya, pasti semua tahu lah ya gimana rasanya jadi seorang ibu. Nah, jadi mungkin ya, ini mungkin feeling gue pas ngelihat si El tuh kok makin kesini makin deket nih sama cewek ini. Kok kayaknya makin serius aja nih, ada worry dong, ada khawatir di Bunda Maya saat itu. Makanya Bunda kan bilang nih ke si El, kamu yakin sama yang ini? Kamu mau serius sama yang ini? Ya Bunda sih nggak apa-apa, itu kamu yang ngejalanin, Bunda dukung-dukung aja. Tapi kamu udah siap nggak sama konsekuensinya? Kamu udah siap nggak? Misal nih nanti nikah, terus kalian punya anak, siap nggak membesarkan anak dengan iman yang berbeda? Itu pasti sulit dong, yang seiman aja kadang gontok-gontokan, beda cara didik anak, apalagi yang beda iman kan. Kamu siap nggak hujatan netizen, hujatan se-Indonesia, kamu siap nggak? Mungkin ya, mungkin sebagai seorang ibu tuh ada ngewanti-wanti kayak gitu. Nah mungkin dari situ si El juga mikir baiknya gimana untuk hubungan dia ke depannya sama si Echa. Nah mungkin juga Bunda Maya nge-ulti nih, kalau misalnya kamu yakin ya udah lanjutin, tapi kalau enggak diselesaikan baik-baik, jangan sampai ngegantung anak orang, kasihan say.
Ya kan, makanya habis dari nikah tunangannya si Alia sama Tori kan kayaknya udah langsung jarang tuh kan, jarang kelihatan lagi Echa sama El, dan mungkin itulah keputusannya El, keputusan Echa juga kalau ternyata memang mereka nggak bisa lanjut, udahan aja, temenan aja. Nah, tahu dong si El ini udah mutusin temenan aja, si bunda yang baik hati ini nggak mau anaknya galau ya, makanya dia tahu berita si Syifa Haju putus, langsung tuh Tisa coba deh deketin El sama Syifa, siapa tahu masuk, siapa tahu jodoh ya kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi menurut feeling aku sih gitu ya guys, takutnya kan nanti beritanya kemana-mana nih, tahu dong ya headline berita tuh bikin ngompor-ngomporin kan, nanti di headline beritanya Maya Estianty tidak setuju hubungan El dan Echa, makanya jodohkan El dan Syifa dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau menurut aku sih rentetannya kayak gitu. Nah, abis udah kayak gitu kan, itu langsung sat-sat banget ya. Itu berarti akhir-akhir Juni mungkin dia udah mulai deket-deketin Syifa, dan kalian tahu dong ya, Syifa ulang tahun di 13 Juli itu El udah ada di sana dong ya. Jadi bener sesat-set itu. Ya, ibarat kata ya, berlian di depan mata kalau nggak satset bisa hilang cuy. Menurut kalian gimana guys? Dari hubungannya El Rumi dan Syifa Haju, kita bisa belajar bahwa terkadang perempuan memang ada di titik hubungan yang merasa dia excited sendirian untuk mencintai, hubungan yang banyak pertanyaan bahwa hubungan ini mau dibawa kemana, dan intinya di hubungan sebelumnya dia banyak sedihnya, tetapi karena perempuan tersebut memiliki cinta yang tulus dan sungguh besar, maka dari itu Tuhan mempertemukan dia dengan cinta yang setara. Mungkin dulu Rizky Nazar memiliki cinta juga yang sungguh besar, tapi memang biasanya begitu. Laki-laki ketika tahu dirinya dicintai, secepat itu memudarkan cintanya buat perempuan tersebut. Tapi di sini gue bukan mau mihak dari sisi manapun, tapi cuma mau ngambil pelajaran bahwa memang kita tidak memaksakan cinta, karena hati selalu menemukan pemiliknya. Jadi buat lo ketika udah memiliki pasangan yang udah bersyukur punya lu, yang sayang, yang cinta dan tulus sama lu, tugas lu adalah menyempurnakan pasangan lu yang sekarang. Jangan buat dia sakit hati, apalagi kecewa. Titik sakit hati yang paling dalam memang melihat cinta lama kita merayakan cinta barunya dengan orang lain. Maka dari itu kita memang harus mensyukuri apa yang ada. Jadi sampai sini paham kan apa yang harus kita lakuin untuk mendapatkan cinta yang sempurna, dan semangat juga buat kita. Semoga pasangan kita yang sekarang adalah pasangan yang terbaik buat hidup kita sendiri. Semangat. Ini si El Rumi masih Pak Haju beneran ya. Baru bangun tidur gue lo liat mata panda gue masih begini bentukan gue. El Rumi sama Cipa Haju gebrakannya banyak banget, buset. Gue baru bangun tidur nih ya, gue buka TikTok nge-scroll, yang gue liat tapi mereka berdua lagi di Bali sama si Ajijah, sama si Jije. Terus yang bikin gue lebih kayak hah gitu lagi apa coba? Ada Marsha Arwan. Mohon maaf, ini El Rumi maksudnya apa? Mau minta tutorial ke Marsha Arwan gitu, gimana cara menjadi pacar El Rumi yang baik gitu buat si Cipa Haju, apa gimana sih maksudnya? Terus yang gue lucu lagi apa coba? Komentar netizen tuh gemes-gemes gitu gue liat. Sakitnya jadi Marsha Arwan. Mohon maaf, mereka putus udah lama banget, move on. Lagian juga hubungannya dimulai setelah setelah udah pada beres. Jadi kagak ada apa-apa, kenapa pada repot? Ya Allah, ada aja gebrakannya El Rumi. Si Cipai juga cakep aja gitu. Maksud gue kan biasanya ada ya orang yang habis putus dari pacarnya terus habis itu dibandingin sama mantannya, kebanting gitu kan. Ini kagak, dua-duanya cakep. El Rumi, apa ya amalan lo El Rumi? Sama Marsha Arwan putus karena beda agama katanya, dan putusnya bye-bye, ya udah nggak apa-apa gitu. Sama si Paju kagak ada alasan putus nih soalnya nih. Baik, iya, apa lagi tuh? Gemeteran gue nontonnya. Seiman, iya, bapak lu udah ngerestuin anjir. Gila ya, demi kapal LC lu liat gue baru bangun tidur muka gue bengap-bengap gini, gue bikin konten tuh gak lu? Coba dong netizen info lagi dong, di kapal kita sampai mana nih? Gebrakannya banyak banget, buset. Gue lagi repot-repot ngurusin brand gue ya, terus dia bikin, aduh ya Allah, gue kagak fokus. Ini buat yang ada di daerah sana, tolong pantau terus kapal kita ya, jangan sampai karam. Oke, sekian, terima kasih, love you. Oke guys, jadi banyak banget ya komentari tentang masalahnya Syifa dan juga Marsha Arwan ya. Sekarang El udah move on dan Syifa Haju, yang dimana Syifa Haju itu juga teman akrabnya si Marsha Arwan. Permasalahan netizen adalah yang tadinya mereka tuh kayak rapet deket gitu jadi renggang kayak gini, perkara Syifa itu pacaran sama si El. Kalau aku sebagai Marsha ya udahlah dewasa aja gitu kan, emang kita putusnya karena beda agama, dan terus Syifanya juga bukan ngerebut cowok lo.
Tapi mungkin Marsha kayak masih kayak, kenapa sih mesti L? Namanya juga lingkungan, si itu tuh juga jumpa, si Shivanya jomblo, si L-nya juga jomblo dan punya kesempatan, why not? Ya Marshanya mungkin belum move on. Ya buat Mbak Marsha semoga terbuka pikirannya untuk bisa move on ya Mbak Marsha ya. Gitu aja sih dari aku ya.